Mohon izin Ibu untuk menanyakan bagaimana proses kegiatan yang berjalan selama 1 bulan terakhir ini ya. Mungkin kemarin itu di 1.3 dan 1.4 ya. Kemarin itu. Dan bagaimana pembelajaran dari dan bagaimana RTL atau rencana tindak lanjut pendampingan 1 seperti apa? Dari awal kan memang banyak kendala gitu kan ya, banyak juga rintangan dan sebagainya, tapi karena saya bisa menyesuaikan antara kegiatan sekolah, terus juga kegiatan tugas yang ada di LMS gitu ya. Terus apalagi dengan pembelajaran yang daring bersama fasilitator dan kegiatan lokal kaya itu memberikan banyak masukan gitu, banyak ilmu bagi saya untuk bisa menerapkan di sekolah ini di pembelajaran modul 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Kemudian apakah Ibu di sini kan tadi sudah merasa punya teknik, punya strategi tersendiri untuk mengatasi hal itu semua yang sudah dilakukan dan terasa hasilnya itu terus dijaga, terus dirawat, mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Kemudian di sini apakah Ibu sudah meminta izin untuk hari ini, karena kita untuk hari ini dalam fasilitasi diskusi ini membutuhkan kehadiran teman-teman ya, rekan sejawat, ada ibu guru mungkin, ada di samping kepala sekolah ya. Alhamdulillah sudah Bu, 1 minggu, bahkan 1 minggu sebelum sudah izin. Kemarin 2 hari ke belakang juga sambil memberikan surat dari BBGP, surat resminya. Saya sudah izin dengan kepala sekolah dan juga sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Pada hari ini akan diadakan pendampingan kedua. Nah, jelas ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Fitria, dukungan dari Ibu Kepala Sekolah terhadap Ibu yang sekarang rasakan dan Ibu jalani di tahap atau di bulan kedua. Apakah dukungannya masih tetap gitu, atau ada masalah atau ada kendala seperti apa? Tidak Bu, alhamdulillah saya bersyukur gitu kan. Karena apa? Karena kepala sekolah memberikan dukungan berupa motivasi gitu Bu. Motivasi, dan rekan-rekan sejawat juga sama memberikan dukungannya yang sangat luar biasa, yang sangat berarti bagi saya untuk memotivasi dalam hal kolaborasi gitu Bu. Berarti jalan menujunya sudah lurus, terbuka lebar ya. Tinggal dieksekusi begitu ya. Tapi pasti ya ada saja rintangan ya yang Ibu rasakan selama menjalani program guru penggerak ini. Saya rasakan Bu, terutama di sini ya, di sini di lingkungan sekolah itu dalam hal berkolaborasi Bu. Dalam hal berkolaborasi, jadi tidak 100% kita bisa berkolaborasi dengan apa yang kita inginkan, mengingat kan banyak kesibukan Bu, jadi tidak bisa sekaligus gitu Bu kita melaksanakan kolaborasi gitu. Jadi ini terhalang masalah waktu saja gitu Bu untuk melaksanakan itu. Iya, berarti tantangan ada. Iya, ada. Nah, di dalam menghadapi tantangan ini mungkin ada kiat-kiat atau strategi apa yang dilakukan oleh Bu Fitria supaya tantangan itu bisa teratasi gitu? Solusinya itu di komunikasi aja Bu. Jadi solusinya saya ambil komunikasi yang baik dengan sesama rekan, dan saya komunikasi dengan intens dengan guru yang bersangkutan. Di saat-saat misalnya pada saat berkumpul di ruang obrolan di grup atau misalnya di jam istirahat, kita bertanya kapan mereka ada waktu untuk melaksanakan program atau kita diskusi tentang suatu program. Itu aja Bu. Jadi dengan komunikasi alhamdulillah bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Berarti luar biasa, Bu Fitria sudah melakukan strategi ya dengan komunikasi dengan rekan-rekan. Nah, di sini mungkin selain ada strategi ya, apakah Bu Fitri sendiri mempunyai rencana ke depannya sehingga kegiatan pendidikan penggerak ini berjalan maksimal? Rencana apa kira-kira?
sesuai dengan apa namanya untuk di kelas juga penerapan modul 1.1 seperti apa. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Terus di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya ingin menjadi kolaborasi dengan teman-teman supaya apa namanya visi keinginan program yang ada di SD Jasa Gaga itu berjalan dengan lancar. Terus juga menggerakkan komunitas praktisi juga, saya sudah ada rencana ke sana gitu Bu. Terus juga untuk di modul 1.3 yang akan nanti dibahas juga untuk visi saya sebagai CGP ingin mengimplementasikannya gitu. Baik, berarti sudah punya rencana, banyak rencana ya nanti dituangkan. Mudah-mudahan rencana-rencana ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita lanjut kita refleksi saja. Boleh dijelaskan kembali apa saja yang Ibu pelajari sejauh ini gitu, sudah sampai di mana pembelajaran yang didapatkan? Ya Bu, di filosofi Ki Hajar Dewantara akhirnya kan bahwa yang namanya pembelajaran yang baik dan benar itu adalah pembelajaran yang menuntun anak-anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu Bu. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak Bu, sebelum saya mengikuti pendidikan ini, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu tidak membutuhkan kerjasama orang lain gitu Bu. Setelah saya mengikuti pelan dan pendidikan guru penggerak, saya jadi mengetahui pentingnya kolaborasi, kemudian juga menjadi pemimpin pembelajaran, terus juga menggerakkan komunitas praktis dan sebagainya gitu. Setelah saya mempelajari, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi siswa saya, contoh atau teladan, dan juga bagi rekan-rekan sejawat saya. Terus untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak Bu, nanti insya Allah nanti dipaparkan dalam diskusi ini. Memang kita kan sebagai guru tidak berhak untuk merubah visi yang ada ya, cuma menyelaraskan saja. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Jadi kita kan menggunakan ya Bu ya, inquiry apresiatif. Jadi yang sudah berjalan dengan baik kita pertahankan dan tingkatkan. Nah yang belum ada itu nanti kita tambahkan. Jadi di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya menginginkan hal-hal yang belum ada yang ditujukan untuk mencapai visi guru penggerak itu dilaksanakan gitu pada program-program tertentu yang ingin saya implementasikan di sekolah ini. Tapi belum maksimal, belum secara keseluruhan gitu kan ya Bu ya. Contohnya kalau di modul 1.1 pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya Bu ya. Dulu ngajar itu hanya sebatas kita memberikan materi, penugasan dan lain-lain. Kalau sekarang pendidikan yang berpihak pada murid, kita bagaimana caranya kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking, kemudian memberikan karena sesuai dengan karakteristik anak Bu. Kan ada yang gaya belajar anak itu kan ada yang visual, audiovisual gitu Bu. Jadi sudah diterapkan ya, sudah diimplementasikan. Kalau untuk modul 1.2 Bu, itu kan bagi guru yang lain alhamdulillah sudah dilaksanakan juga dalam pelaksanaan kinerja, aksi nyata gitu Bu, dan pekerjaan yang lainnya juga. Setelah kita implementasikan, apakah respon Bu Fitri sendiri terhadap perubahan yang dilakukan begitu? Responnya Bu cukup signifikan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sebelum saya menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, kadang-kadang anak kalau misalnya sebelum waktunya istirahat, anak-anak sering menanyakan Bu kapan istirahat, padahal udah ada jadwal ya, istirahatnya jam 9:30 gitu Bu. Nah tapi setelah saya menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid, mereka itu justru pas jam istirahat Bu nanti aja Bu, dilanjut aja gitu. Jadi mereka sangat berantusias sekali gitu Bu gitu. Baik, itu dampaknya ya. Ya berarti sudah ada perubahan dan sangat senang ya, baik bagi Ibu Fitri sendiri ataupun bagi siswa. Bagaimana perasaan ya keseluruhan? Jadi dari penerapan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas yang Ibu ambil. Perasaannya Bu? Perasaannya saya bersemangat sekali untuk menerapkannya gitu, walaupun belum maksimal gitu. Dengan antusias gitu Bu, senang dan antusias perasaannya. Berarti sudah baik ya kondisi di kelas, perasaan Ibu juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Tapi mungkin dari hal baik tersebut masih ada nih ganjalan, saya itu kurang, rasanya ada yang kurang gitu kan, namanya kita refleksi ya. Apakah yang Ibu rasakan gitu, menurut Ibu apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak kurang baiknya begitu? Kalau itu Bu
masih ada itu teh hal yang mengganjal bagi diri saya. Cuma ini nggak terlalu ini aja Bu, nggak terlalu dominan gitu. Ini Bu, kita harus lebih sabar dalam menghadapi karakteristik anak yang bermacam-macam, apalagi saya siswanya banyak, kelas gemuk gitu. Jadi 38. Jadi harus ya harus ekstra gitu. Kita harus tahu betul-betul sifat siswa itu yang begini gitu Bu. Itu aja Bu kendalanya. Ya, berarti itu yang mesti diperbaiki ya. Kemudian di sini mengenai komunitas praktisi, ya kan Bu Fitri pasti sudah punya rencana dalam merintis komunitas praktisi di sekolah, terutamanya di sekolah di SD Jalan Cagak ini. Dalam komunitas praktisi mana saja yang memiliki peran gitu atau berpengaruh terhadap kondisi perkembangan sekolah. Kalau di KKG Gugus Bu, alhamdulillah saya sebagai koordinator guru kelas 6. Kalau di kecamatan saya sebagai tim pembuat soal. Kemarin pas asesmen gitu Bu. Gitu. Itu peran saya di KKG di sekolah. Berarti dari pemetaan itu ada peran yang sangat luar biasa ya, yang memiliki pengaruh. Berarti dari pergerakan ini sudah ada ya di Fitri, terus dikembangkan ya. Kemudian bagaimana dengan sekolah sendiri? Apakah di sekolah ini sudah merintis juga komunitas praktisi dan bagaimana gitu untuk tahap awal atau sudah berjalan? Seperti apa dukungannya begitu? Gitu, gini Bu, untuk komunitas di sini secara sah, secara resmi itu belum ada. Saya baru, tapi udah ada rencana untuk merintis Bu. Insya Allah di awal semester sekarang Bu, di awal tahun ajaran baru. Secara resmi belum ada, tapi kalau kegiatan komunitas itu sebetulnya sudah ada gitu Bu. Kerjaan SIM ISN kita berdiskusi bersama gitu. Terus kinerja, aksi nyata dan sebagainya gitu Bu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan memang 50% mah udah mengarah ke sana gitu Bu. Kalau 100% belum ada. Baik luar biasa ya, walaupun di sini belum dimaksimalkan dalam tahap merintis ya, karena memang tidak mudah gitu ya. Tetapi ini tantangan ya, tetapi sudah nampak gitu ya, udah ada gambaran bahwa di sini membutuhkan dan memang sudah berjalan gitu ya. Apalagi dengan PMM mungkin? Iya, PMM masih nyata Bu, itu mah udah berjalan sudah berjalan berkala konsisten gitu Bu. Kalau begitu tuh mah tinggal mengeksekusi, mengesahkan dari Ibu Kepala bahwa komunitas praktisi itu kan komunitas belajar. Iya. Yang dibutuhkan adalah memang yang lebih tepat sasaran. Yang Bu, di sekolah. Ya Bu, yang kemarin yang saya sudah sampaikan ke Ibu ya, kan saya kemarin jadi coach yang aksi nyata ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin sertifikat guru-guru sejauh pada keluar Bu. Suatu kebanggaan bagi saya gitu Bu, sudah bukan membimbing, saya sudah membersamai mereka gitu. Jadi si sertifikat tersebut bisa dimasukkan ke yang RHKT Bu, yang dokumen itu. Insya Allah di awal pembelajaran, di tahun pembelajaran yang baru, saya akan berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru untuk rencana selanjutnya mengesahkan tentang komunitas praktisi di SD Jalan Cagak ini yang kemudian akan menyusun program Bu. Apa kira-kira hal menarik yang menjadi pembelajaran yang didapatkan dalam merintis komunitas ini gitu? Hal yang menarik itu dari komunitas yang ingin saya bentuk itu, jadi saya menginginkan sekolah ini, SD Jalan Cagak ini, guru-gurunya itu ahli gitu dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa dengan penggunaan media teknologi itu Bu. Baik, menarik sekali ya berarti. Nah dalam hal ini kan pasti ada strategi nih. Ya, apakah punya strategi gitu Bu Putri yang akan dilakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di sekolah ini? Strateginya Bu, mungkin dari program gitu Bu, nanti di program itu disantumkan untuk kegiatan rutin Bu. Jadi saya ingin menjadwalkan kegiatan rutin, misalnya di sekolahnya seminggu sekali gitu Bu. Kegiatannya nanti akan disusun
berdasarkan kebutuhan kita gitu, kebutuhan guru dan kebutuhan peserta didik gitu. Kemudian di sini selain tadi strategi, apakah ada rencana yang akan Bu Fitri lakukan untuk pengembangan kualitas praktisi? Makanya untuk berpihak pada murid ini saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain supaya bagaimana caranya, kan di sini ada media Chromebook Bu, ada media Chromebook. Bagaimana caranya supaya 1 bulan sekali misalnya anak itu belajar dengan menggunakan Chromebook gitu Bu. Jadi, ini terus dikembangkan ya Bu Fitri. Nah sekarang sudah semuanya terungkap dari strategi sudah ya, rencana ke depan untuk pengembangan atau pembentukan komunitas sudah mulai tergambarkan. Nah kira-kira sekarang setelah tadi dari awal sampai sekarang, dari pendampingan 1 sampai sekarang masuk ke pendampingan 2, apakah ada progres peningkatan secara kualitas diri ya, dengan hasil pembelajaran dari CGP selama daring gitu kan. Nah, berapa progres peningkatan kalau ada misalkan skala nilai nih? Asalnya saya itu di angka sekian. Nah, sekarang sudah masuk ke bulan kedua. Jadi berapa gitu? Menurut pengakuan Bu Fitri, naiknya sudah seperti apa? Gitu. Kalau dari awal Bu, terus terang dari awal saya sempat mengeluh progresnya itu baru sekitar 40% karena memang terasa tugas yang diberikan sangat berat sekali gitu Bu. Tapi sejalan dengan waktu saya bisa beradaptasi dengan baik, saya bisa juga menyesuaikan, bisa memanage waktu. Alhamdulillah sekarang naik 60%, 70%, tapi untuk kalau semangat untuk mengimplementasikan itu selalu gitu Bu, meskipun belum maksimal. Alhamdulillah, Insya Allah luar biasa. Ini sangat orangnya perendah pada saat Ibu tahu ya kemampuan Bu Fitri itu di luar itu sebetulnya, tapi pengakuannya tidak apa-apa. Ini pengakuan sampai 60%, tetapi kenyataan itu 80% ya. Begitu. Terima kasih, karena di sini memang yang menjalani tergantung niat ya, itu berawal dari niat kita kan, kita punya semangat. Nah setelah kita berbicara panjang lebar, apa yang dapat disimpulkan selama menjadi CGP di angkatan 10 ini dalam pendampingan yang kedua dan proses pembelajaran 1 modul sudah selesai. Iya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya mengikuti CGP ini Bu sampai modul 1.4 banyak ilmu yang saya dapat. Saya tadinya 0 besar gitu Bu. Dengan CGP ini saya jadi mengupgrade diri Bu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan memang harus saya terapkan di sekolah gitu Bu. Sangat biasa sekali Bu. Soalnya mengapa sebelum saya mengikuti CGP tidak terbayang gitu akan mendapatkan ilmu yang benar-benar belum saya dapatkan gitu. Ya, alhamdulillah Bu gitu. Luar biasa pengakuannya, kesimpulannya ini sangat responsif, kemudian ini apresiasi bagi Ibu yang luar biasa. Apa diri Bu aja nggak saya keluar dari zona nyaman itu Bu. Kita harus out of the box ya. Jadi memang kita itulah, kalau kita sudah punya tekad, kita punya minimal kita kan harus aktualisasi diri ya. Jadi kan butuh validasi. Kita kemarin belajar mengenai tentang restitusi gitu ya. Kita kan kayak kita dulu ya sebelum ke orang, supaya kita juga dapat menstabilkan identitas. Kemudian juga kita validasi keyakinan ya, supaya kita juga nanti PD-nya bukan oper gitu. Ketika kita menyampaikan juga apa yang kita mesti sampaikan kepada siswa, itu berarti jelas berpihak pada murid sesuai dengan apa yang diharapkan dari filosofi KHD, yang menuntun bukan menuntut ya. Di tahap akhirnya kita di sini kita akan menyimak dan kita akan melakukan fasilitasi diskusi ya, visi dan prakasa perubahan di sekolah ini ya, di SDP Jalan Cagak. Fasilitasi diskusi ini nanti silahkan Bu Fitri yang memimpin, nanti saya sebagai pengajar praktik akan memandu, kita sering berbagi saja. Nanti boleh para rekan guru berkumpul, diharapkan juga ada kehadiran ibu kepala sekolah. Ada. Mungkin bisa dimulai? Bisa.
Sekali lagi terima kasih Bu. Kita sekarang langsung ke visi dan misi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Jalan Cagat, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik CGP Angkatan 10, yang terhormat Bapak dan Ibu staf pengajar SDN Jalan Cagat. Kita bisa berkumpul di sekolah yang tercinta ini untuk pelaksanaan diskusi visi dan prakasa perubahan. Marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 1, 2 di angkatan 10, Ibu yang saya hormati, tenaga pendidik SDN Jalan Cagat yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah di FT kita ada yang ikut sudah melaksanakan kegiatan PI 2 dan mudah-mudahan apa yang diprogramkan Bu Fitri, apa yang dilaksanakan Bu Fitri kedepannya akan lebih berkembang dan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kegiatannya. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah bersedia mendampingi Bu Fitri. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti di program berikutnya. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menginjak ke acara inti, yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan, yang insya Allah akan dipadu oleh Ibu pengajar praktik. Kepada Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman Islamnya pula. Kita bisa duduk bersama, hadir di tempat ini dalam kegiatan guru penggerak, di mana kegiatannya adalah pendampingan yang kedua. Saya hormati Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik di SDN Jalan Cagat. Dalam kesempatan ini saya akan memandu untuk fasilitasi diskusi tentang visi misi guru penggerak. Tujuannya adalah saya akan membantu semaksimal mungkin supaya saya hilang Bapak dan Ibu. Ya, walaupun babak belur, ya, baik dari CGP-nya sendiri ataupun dari kami sebagai pengajar praktik. Ya, tadi saya sudah banyak berbincang dengan Bu Fitria. Alhamdulillah sampai pendampingan kedua, dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan-rekan para pengajar tenaga pendidikan di SDN ini cukup dan sangat luar biasa dukungannya. Mudah-mudahan ini terus dijaga, dipertahankan, dirawat sehingga kita menjadi seorang pendidik yang berpihak pada murid. Para CGP di angkatan 10. Kemudian yang sekarang saya pindah ngajarnya di SDN Jalan Cagat. Nah, sekarang tinggal menonton Bapak dan Ibu.
Kita sebagai ASN tidak boleh kita harus out of the box. Ya, out of the box ini yang akan memberikan feedbacknya ya. Jadi kita take and give, kita mengeluarkan, kita mengeksplor membantu, tapi kita dapat bonusnya gitu ya. Seperti saya kegiatan dengan seperti itu gratis kepada ibu, bahkan di pasien ruang 1 lumayan. Masih kepada yang lebih muda, yang lebih canggih, lebih cepat gitu, supaya baju bersama. Kegiatan ini dengan tujuan adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah. Dalam hal ini CGP Bu Fitria di angkatan 10. Jadi visi dan misi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dalam diskusi ini, karena Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan proses pendidikan daripada kegiatan guru penggerak yang di sini sangat diapresiasi tadi oleh Ibu Kepala bahwa Bu Fitri ini adalah salah satu yang pertama menjadi calon guru penggerak di SD di antara Bu Fitri, CGP angkatan 10. Dipersilahkan untuk membersamai menyampaikan visi CGP dan penyelarasannya dengan visi dan misi SDN Jalan Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Eni Kartini SPD, yang telah membantu acara diskusi visi dan prakarsa perubahan kita saat ini. Kalau ngobrol sama beliau itu pengalamannya sangat luar biasa ya Bu ya, sangat menginspirasi sekali gitu ya. Saya juga sangat terinspirasi dengan kinerja beliau. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak anak-anak 10. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tetapi hanya sebagai pemenuhan tugas, ya, pemenuhan tugas pendampingan individu CGP angkatan 10. Diskusi ini kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Beliau adalah fasilitator BPGP Jawa Barat, tetapi saya selalu tidak pernah bertemu bertatap muka, hanya bertemu di tatap maya saja. Kemudian saya sendiri di Effendi, dan yang selanjutnya Ibu pengajar praktik yang alhamdulillah sudah 2 kali ke sini untuk bersamai saya, mendidik dan mengarahkan, dan juga selalu memotivasi saya. Berhubung kita mengefektifkan waktu, itu mohon diperhatikan apakah Ibu dan Bapak setuju dengan kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Tetap aktif dalam kegiatan, menghormati pembicara dan peserta yang lainnya juga. Etika berbicara artinya berbicara setelah dipersilahkan, kemudian kebersihan ruangan juga, dan yang terakhir adalah peserta tetap di dalam ruangan sampai selesai kegiatan. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Kita lanjut. Kita explain dulu ya Bu ya, supaya menjelaskan suasana. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke mana kita? Yang lain dulu. Yang lain ada? Oh aja mana? Pergi ke Australia. Pergi ke mana Bu? Australia. Oh, boleh, saya tampung. Yang lain mungkin sebelum Ibu mengajar praktik pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Yang lain? Yang lain ada yang mau menjawab? Ibu mana? Ada yang mau? Selain ke Mekah, kita ke Medan. Ke Medan. Yang buat dulu ya, yang telah memberikan jawabannya. Nah, sekarang bulan Maret ke bulan ketiga kita pergi ke mana? Thailand. Thailand. Apa dulu Mika ya? Bulan Maret itu bulan ketiga. Berarti kita pergi ke Thailand gitu. Selain Thailand banyak lagi kan negara yang berawal dari T. Satu lagi sekarang bulan April kita pergi ke mana? Eropa. Iya,
Nah gitu Bu ya. Jadi klunya 1 tahun 12 bulan Januari itu adalah bulan yang ke-1. Jadi negaranya yang berawalan dari huruf S. Tujuan diskusi kita kali ini yang pertama, diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong perkembangan murid. Tidak lagi ya, yang kemarin kita buat hasil nyatanya tentang kurikulum merdeka kan ya. Alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar ya. Jadi ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan merdeka belajar. Anak-anak itu harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pendidikan disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi anak ya. Dan ini filosofi ini adalah menjadi dasar pentingnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Untuk profil ini dimensinya ada suplemen ya. Ya, jadi profil pelajar Pancasila tersebut bisa terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang mau menjawab apa itu visi? Mangga. Kita pasti ke belakang ya. Dulu waktu kita masih kecil, kita sering ditanya, ya, kita sering ditanya sama orang tua kita atau sama guru kita, kamu cita-citanya jadi apa? Pernah nggak Ibu Bapak? Pernah. Nah, pernah. Kita menjawab misalnya, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi guru misalnya, saya ingin menjadi apa? Nah, pada saat itu, apakah kita terbayang halangan dan rintangan yang akan kita hadapi untuk mencapai cita-cita tersebut? Tidak. Sebuah lukisan yang sudah lengkap pada kanvas yang masih kosong, ya. Pada kanvas yang masih kosong. Visi juga itu dijadikan sebagai bintang penunjuk arah bagi siapa? Bagi penjelajah untuk mencapai tujuannya, ya. Itu visi. Boleh memiliki visi yang harus gitu, ya. Jadi yang memiliki visi itu bukan hanya kepala sekolah, tapi guru juga. Apabila visinya kuat, apabila tujuannya pasti jelas, itu bisa menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah gitu, ya. Itu gambaran visi. Nah, di sini pengertian visi. Visi adalah sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu, jadi oleh perorangan, oleh organisasi seperti sekolah dan oleh bangsa. Kemudian visi juga merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan. Cita-cita untuk murid. Cita-cita untuk murid di sini ada 6 kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu tulis. Yang pertama itu adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan apa ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya untuk yang pertama kalau sudah selesai boleh ditempel. Memberikan murid-murid yang berprestasi mandiri, kreatif, ramah mulia, memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Bahwa kalimat rumpang yang Bapak Ibu tuliskan di sini, bahwa kita memimpikan
murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Itu adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mendidik anak dibutuhkan pemahaman terhadap karakter setiap anak didik sesuai dengan potensinya. Tugas kita ini sama ya. Untuk menciptakan generasi muda yang unggul, harus ada kerjasama. Kalimat rumpah yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Tugas kita adalah membimbing dan membinanya, ya. Ini juga sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menampakkan visi sekolah kita, di antara Bapak dan Ibu ada tidak yang hafal visi sekolah kita? Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Iya. Bapak, warga sekolah itu siapa saja? Kami. Orang tua. Siapa lagi? Siswa, orang tua, guru itu sekolah. Betul sekali. Yang saya tahun 2020-2025. Visinya itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Ya. Harus ada. Jadi visi itu bukan dibuat oleh kepala sekolah, bukan dibuat oleh guru, bukan dibuat oleh salah satu pihak, tapi dirumuskan bersama, gitu Bu. Jadi tadi yang saya ucapkan, yang saya paparkan seperti visi Gajah Mada. Beliau itu bukan raja, tapi beliau itu seorang patih, tapi karena visinya begitu kuat, beliau mampu menggerakkan, gitu ya. Mendapat dukungan dari siapa? Dari raja dan dari rakyat. Turun temurun. Tadi pemenuhan administrasi itu ya. Iya, dirumuskan. Mungkin saja yang dulu ada sekarang tidak mengikuti, nggak tahu yang dulu yang sudah. Nah, ya nggak tahu ya. Mungkin yang dulu mah ada sebagian di antaranya. Nah, itu ada di antaranya. Ya gitu. Tapi ini kan ini visi ya Bu. Ibu visi dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Ibu, jadi dia ngiring ada balik. Minta kerasan tak Bu? Itu Bu. Beriman dan pertama ya, kita berakhlak itu ya. Kemudian cerdas. Kalau cerdas komponen visinya masuk kemana Bapak dan Ibu? Bernalar, kritis. Ya. Kalau terampil? Kalau terampil maksudnya kemana? Kreatif. Mandiri ada ya? Ada. Kalau berwawasan lingkungan? Kemana berwawasan lingkungan? Maksudnya? Nah ini sempat kemarin di RMS, di pembelajaran dari saya. Ini sempat menjadi perdebatan karena memang saya sendiri juga tidak tergambar di sana. Ini berwawasan lingkungan itu masuknya ke profil pelajar Pancasila yang pertama. Coba Bapak dan Ibu nanti dibuka lagi ya. Di sana ada suplemen. Iya, ada suplemen. Yang namanya beriman dan bertakwa itu kepada siapa saja? Ada kepada sesama manusia. Nah itu kepada alam. Agama. Nah itu jadi yang namanya nanti dibuka lagi ya Bapak Ibu. Nanti dibuka lagi suplemen profil pelajar Pancasila. Itu kalau yang lingkungan itu adanya di masa yang pertama. Karena mencintai sesama, mencintai makhluk Tuhan, mencintai lingkungan itu masuk ke profil yang besar. Ya. Ini yang barusan saya paparkan di depan. Saya mau bertanya pada Bapak dan Ibu, apakah visi sekolah sudah selaras dengan kalimat rumpah yang telah Bapak dan Ibu tuliskan? Yes. Selaras. Selaras. Ya, kita sepakat selaras ya. Kita sepakat selaras. Atau ditambahkan dari visi sekolah kita, jika iya apa saja yang ingin ditambahkan. Tadi saya kembali mengingatkan bahwa di visi itu ada tercantum peserta didik yang beriman.
Perwujudan atau implementasi dari peserta didik yang kelima, kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan ya. Di antaranya setiap hari Jumat, betul tidak? Setiap hari Jumat kita melaksanakan pembiasaan baca surat Yasin, kemudian salat duha ya bunyikan ya. Bunyikan duha, kemudian di hari-hari besar keagamaan juga kita memperingatinya. Itu selaras dengan implementasi mewujudkan peserta didik yang beriman. Kemudian kalau komponen cerdas, apa yang sudah kita lakukan? Kan ikut O2SN mungkin? Membina. Apakah kita sudah konsisten melaksanakan pembinaan? Kurang. Mungkin tidak. Nah, Bertujuan ke situ lah. Kita udah melaksanakan pembinaan. Hasil enggaknya mah. hanya saja pembinaan ya dirutinitaskan lagi. Mungkin nanti kedepannya kita akan membuat jadwal. Misalnya siapa yang bertugas untuk mapel OSN misalnya, yang seni misalnya, yang PAI siapa gitu. Itu sebagai masukan saja ya Bapak dan Ibu. Apakah setuju? Setuju. Perilaku yang digambarkan untuk mewujudkan visi sekolah. Ada contoh perilaku guru, ini hanya contoh kecil Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh kecil perilaku guru, murid, kepala sekolah dan orang tua terkait visi yang dirumuskan. Yang pertama, guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, dan juga mengajar dengan menyenangkan. Ya, itu dengan titik fokus kita pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian kita juga mengharapkan contoh perilaku siswa yang disiplin dan sopan terhadap guru. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang tua yang mendampingi anak belajar. Ini adalah contoh sikap dan perilaku yang bisa mendukung perwujudan dari visi sekolah. Tadi sudah ditekankan sama Ibu Pepe, tujuan kita diskusi ini bukan untuk merubah visi, tapi untuk menyelaraskan mana yang kalau tadi kan sudah sesuai, tapi kita menyelaraskan mana yang sudah bagus ditingkatkan dan yang belum sesuai kita tambahkan, ya itu. Nah di sini visi saya sebagai calon guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berprestasi, yang dilengkapi iman dan takwa, serta berbudi luhur. Ini sesuai dengan karakter ini ya, profil Belajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Mengapa dikatakan berbudaya lingkungan? Karena yang namanya budaya itu pasti konsisten, ya, bukan hanya sebatas diperintah saja. Kalau sudah berbudaya, mereka tidak akan kita dan anak-anak tidak usah disuruh-suruh lagi, sudah peduli dan bisa konsisten untuk melaksanakannya. Yang paparkan di depan, visi perubahannya adalah menguatkan karakter anak sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan gerakan literasi agar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, itu aset ya. Saya melihat aset kita itu memiliki perpustakaan Bapak dan Ibu, betul? Iya. Perpustakaan di sekolah kita ini sangat bagus, sangat luas, ya. Tetapi sejauh ini perpustakaan di sekolah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan membaca atau kegiatan literasi, gitu. Itu yang pertama, itu adalah aset ya. Kemudian kita bisa menumbuhkan kembali kegiatan literasi yang ada di sekolah kita, baik itu di kelas maupun di perpustakaan kita. Pergunakan, kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin fasilitas yang telah diberikan oleh negara kepada kita, ya. Dan anak kita harus membaca, kita harus banyak lebih membaca. Terus anak kita harus disiplin, mungkin kita juga harus lebih disiplin, gitu ya. Terus kita harus lebih dekat dengan siswa, harus siswa sebagaimana kita anak kita, gitu ya. Kita harus menjadi contoh, dari anak-anak kita. Jadi saya ulangi lagi bahwa pendidik itu, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, kalau misalnya kalau petani mau menanam jagung, ya, kalau mau menanam jagung, kalau misalnya bibitnya jelek, tetapi dia menanam misalnya dengan pengairannya yang cukup, mataharinya juga yang cukup, pupuknya yang bagus, apakah jagung tersebut akan tumbuh dengan baik? Bapak dan Ibu, jadi itu salah yang satu lagi, kalau misalnya bibitnya bagus nih, bibitnya bagus, tapi petani tersebut menanamnya pupuknya kurang, pencahayaannya juga kurang, pengairannya juga tidak kurang memadai, apakah jagung tersebut akan tumbuh dengan baik?
mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mangga, siapa yang mau menjawab? Tentunya mungkin bisa dilakukan pada rapat awal tahun ajaran baru, orang tua, peserta komite, dan guru-guru untuk menyampaikan visi sekolah kita apa, kemudian itu mewujudkannya secara bersama-sama, meminta dukungan karena bukan hanya guru untuk mewujudkannya, tapi anak tersebut lebih banyak waktunya di rumah. Berarti orang tua juga berperan penting terhadap perwujudan visi sekolah. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, salah satunya pada saat visi sekolah itu disebutkan, berarti konteks guru, siswa, dan orang tua termasuk komite juga harus terus diterapkan, bukan hanya pada saat 1 bulan atau 2 bulan, tapi harus berkesinambungan, konsisten, saling memantau dan saling mengontrol, saling mewujudkannya secara bersama-sama dalam waktu yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat 1 bulan saja sudah tidak dilanjutkan. Waktu itu aja pertemuan kita yang melaksanakan. Kalau itu kalau secara berkala mungkin kita akan lebih erat lagi. Dan yang selanjutnya itu feedback 2 arah. Kita melakukan feedback antara sekolah dan orang tua. Mungkin hanya itu. Ditambah 32 adalah 1, 3 ditambah 4 adalah 1, 5 ditambah 7 adalah 1. Pertanyaannya, ini benar atau salah? Salah. Barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin membenarkan, saya juga minta alasannya. 28 ditambah 32 adalah 1, 3 ditambah 4 adalah 1, 5 ditambah 7 adalah 1. Ya, saya mau kembali pertanyaannya ya. 28 ditambah 32 sama dengan 1. 23 ditambah 4 sama dengan 1. Kalau menurut saya, mengapa 28 ditambah 32 sama dengan 1? Itu benar. Karena 28 ditambah 32 itu berapa? 60. Kalau 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Ini alasan saya, jawabannya benar. Kan ya, saya bisa membenarkan alasannya saya seperti ini. Tadi itu Bapak dan Ibu, sekian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, dari Ibu PP, dari Bapak dan Ibu guru semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah. Yang terakhir, nanti apa yang dikatakan oleh Ibu PP tadi tentang memberi dukungan dan motivasi kepada rekan-rekan. Ayo kita daftar di CGP selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada pembukaan CGP yang ke-12 ya, Neng Indri, Bu Jija, Neng Ike, Bu Hadi mau pensiunnya, Bu Hadi mau dikabisan. Bu Iyi juga karena sekarang waktu bisa belum 3 tahun lagi. Oh ya, lihat diri kita Bapak dan Ibu, karena yang saya rasakan mengikuti program pendidikan guru program ini sangat banyak sekali ilmu yang sebelumnya saya belum dapatkan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan sekali lagi buat dari CGP Angkatan 10 di mana beliau sangat luar biasa. Ya, luar biasa memaparkan yang begitu gamblang, begitu runtut dari awal sampai akhir, sehingga ini sudah nampak. Jadi bergerak, memberikan informasi yang awalnya Bapak dan Ibu tidak tahu bagaimana cara membuat visi. Dan visi itu apa? Itu kan alhamdulillah sekarang menjadi
Itulah Bapak dan Ibu, alhamdulillah sangat bersyukur dan ini suatu anugerah baik bagi pribadinya sendiri ataupun bagi sekolah ini ada satu orang yang mengikuti guru program. Jadi banyak sekali, betul. Tadi disampaikan bahwa kata Bu Fitri awalnya gimana bisa enggak? Jangankan Bu Fitri, saya pun sama sebagai PP. Saya bisa enggak ya? Ya, saya bisa enggak nanti memandu begitu. Tapi kalau sudah dijalankan, temuan-temuan itu muncul. Walaupun terus kita tadi refleksi. Ya, karena demi kebaikan. Sambil ngaca bener tuh ya tadi disampaikan teh. Kok begini? Oh berarti saya kurang ini. Jadi jujur pada diri sendiri, kekurangan kita apa supaya kita lebih bagus. Tapi itu pun tergantung kembali kepada masing-masing pribadi. Karena satu hal yang menjadi modal di sini adalah kita harus percaya diri kepada itu. Ya, tapi ortopeda juga kurang bagus. Tapi kita mesti punya percaya diri. Kan kita juga harus punya ego, tapi jangan egois. Kita harus punya ego. Orang yang tidak punya ego tidak berarti. Itu mempertahankan diri gitu. Jadi apapun tadi hasil dari fasilitasi diskusi tentang visi dan misi sangat luar biasa, di mana CGP ini bisa menyelaraskan visi yang dibuat oleh CGP itu sendiri. Jadi berkeinginan keras, Ibu, ini perlu diapresiasi ya, karena memang saya juga sangat salut dengan kemampuan